Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Berlian Juna Bawesti. Pada penugasan mata kuliah pengantar bioteknologi ini, dengan dosen pengampu mata kuliah yaitu Bu Septianita Sari, di sini saya akan menjelaskan tentang DNA, RNA, dan dogma sentral. Asam nukleat merupakan suatu polinukleotida, yaitu polimer linear yang tersusun dari monomer-monomer nukleotida yang berikatan melalui ikatan fosfodiester. Fungsi utama asam nukleat adalah sebagai tempat penyimpanan dan pemindahan informasi genetik. Informasi ini diteruskan dari sel induk ke sel anak melalui proses replikasi. Nukleotida adalah senyawa organik yang terdiri dari sebuah nukleosida dan sebuah gugus fosfat. Ia berperan sebagai monomer yang menyusun polimer berupa asam nukleat, yaitu asam deoksiribonukleat atau DNA dan asam ribonukleat atau RNA. Sebuah nukleotida tersusun atas 3 subunit kimiawi yang berbeda. Yang pertama yaitu molekul gula dengan 5 atom karbon yang disebut pentosa, lalu sebuah gugus basa nitrogen heterosiklik atau disebut basa nukleotida atau nukleobasa, serta paling tidak satu gugus fosfat. Gabungan gula pentosa dan nukleobasa disebut nukleosida. Saat ketiga subunit itu bergabung, nukleotida juga disebut sebagai nukleosida monofosfat, nukleosida difosfat, atau monoskarida trifosfat, bergantung pada jumlah fosfat yang menyusunnya. Dalam asam nukleat sendiri, nukleotida mengandung basa nitrogen berupa purina, terdiri dari adenina atau guanina, atau pirimidina terdiri dari timina, sitosina, atau urasil, dan disebut sebagai ribonukleotida jika gulanya adalah ribosa atau deoksiribonukleotida jika gulanya adalah deoksiribosa. Satu nukleotida terdiri dari 3 gugus senyawa. Yang pertama yaitu gula atau gula deoksiribosa, yang kedua fosfat, dan yang ketiga basa nitrogen. Gula yang menyusun DNA tergolong gula pentosa, yaitu gula yang atom karbonnya 5. Susunan nukleotida dalam struktur asam nukleat sendiri bisa kita lihat dari kiri bawah, yaitu nukleotida monofosfat. Basa nitrogennya mewakili satu sisi pasangan basa, lalu kanan atas berupa 4 nukleotida membentuk 2 pasangan basa, yaitu timina dengan adenina, atau dihubungkan dengan 2 ikatan hidrogen, serta guanina dengan sitosina yang dihubungkan dengan 3 ikatan hidrogen. Lalu, satu monomer nukleotida terhubung dengan nukleotida lainnya di bagian gugus gula dan fosfat masing-masing, membentuk 2 tulang punggung atau struktur untun ganda dari asam nukleat yang ditunjukkan di bagian kiri atas. Menurut Markdown tahun 2000, sel memiliki 2 jenis asam nukleat, yaitu asam deoksiribonukleat atau DNA dan asam ribonukleat atau RNA. DNA sendiri adalah polimer asam nukleat yang tersusun secara sistematis dan merupakan pembawa informasi genetik yang diturunkan kepada jasad keturunannya. Secara struktural, DNA merupakan polimer nukleotida di mana untuk setiap nukleotida tersusun atas gula deoksiribosa, fosfat, dan basa. Berdasarkan bentuknya, DNA dibedakan menjadi 3, yaitu DNA A, DNA B, dan DNA A. aDNA adalah bentuk dari bDNA yang berubah karena mengalami dehidrasi. aDNA memiliki inti yang berlubang seperti pada gambar karena pasangan basanya dipindahkan menjauh dari sumbu pusat. Seperti bDNA, aDNA juga memiliki helix yang berputar ke arah kanan. Yang selanjutnya yaitu ada 3 struktur DNA yang dikenal selama ini. Struktur DNA tersebut adalah yang pertama, struktur primer, dan yang kedua struktur sekunder, lalu yang ketiga struktur tersier, yang dimana kebanyakan DNA virus dan DNA mitokondria merupakan molekul lingkar. Konformasi ini terjadi karena kedua untai polinukleotida membentuk struktur tertutup yang tidak berujung. Molekul DNA lingkar tertutup yang diisolasi dari bakteri, virus, dan mitokondria seringkali berbentuk supercoil. Selain itu, DNA dapat berbentuk molekul linier dengan ujung-ujung rantai yang bebas. Yang selanjutnya yaitu RNA atau ribonucleic acid atau asam ribonukleat, yang merupakan makromolekul yang berfungsi sebagai penyimpan dan penyalur informasi genetik. RNA juga dapat berfungsi sebagai enzim ribozim yang dapat mengkalis formasi RNA-nya sendiri atau molekul RNA lain. Macam-macam RNA yang pertama yaitu RNA ribosom, atau RNA yang memiliki struktur yang panjang dan stabil. Selain membentuk ribosom, RNA ribosom juga berfungsi sebagai pengatur dalam sintesis protein.
Sebagian kecil RNA ribosom ini memiliki fungsi untuk menerjemahkan informasi yang dibawa oleh messenger RNA, dan sebagian besar lainnya berfungsi untuk bergabung dengan asam amino untuk membentuk berbagai macam protein non-esensial. Yang kedua yaitu messenger RNA atau RNA pembawa pesan, yaitu RNA yang punya struktur yang pendek dan tidak stabil, sesuai dengan kode genetik DNA yang dibawanya. Kode genetik disimpan messenger RNA dalam bentuk triplet nukleotida atau kodon. Kode genetik ini kemudian akan digunakan untuk mengarahkan sintesis protein. Ketersediaan messenger RNA dalam sel hanya 5% dari total keseluruhan RNA yang ada. Dan yang ketiga yaitu RNA transfer atau tRNA yang memiliki struktur yang paling kecil jika dibandingkan dengan messenger RNA dan ribosom RNA. Transfer RNA ini terdiri dari 75-95 nukleotida yang stabil karena diikat oleh ikatan hidrogen. Transfer RNA berfungsi untuk membaca asam amino yang dibutuhkan dengan cara melekatkan diri pada messenger RNA, lalu mengantarkannya ke dalam ribosom. Selanjutnya yaitu struktur RNA hampir sama dengan DNA. Perbedaannya terletak pada yang pertama, basa utama RNA adalah adenin, guanin, sitosin, dan urasil dengan panjang molekul 70-10.000 pp. Yang kedua, unit gula RNA adalah D-ribosa. Yang ketiga, molekul RNA berupa untai tunggal kecuali pada beberapa virus. Lanjut pada pengaruh perubahan struktur DNA dan RNA. Yang pertama yaitu denaturasi termal dan renaturasi. Pada proses ini, denaturasi dapat diikuti melalui pengamatan nilai absorbansi yang meningkat karena molekul rantai ganda pada dsDNA akan berubah menjadi molekul rantai tunggal. Yang kedua yaitu pengaruh alkali. Pengaruh alkali terhadap asam nukleat akan mengakibatkan terjadinya perubahan status tautomerik basa. Dan yang ketiga yaitu denaturasi kimia. Telah diketahui ada beberapa bahan kimia yang dapat menyebabkan denaturasi asam nukleat pada pH netral. Selanjutnya yaitu membahas mengenai perbedaan DNA dan RNA. Yang pertama mengenai lokasi yaitu DNA ditemukan di dalam nukleus atau inti sel dan juga di dalam cairan inti sel atau nukleoid. Sedangkan RNA ditemukan di dalam sitoplasma sel, nukleus, dan ribosom. Yang kedua yaitu DNA memiliki bentuk double helix yang terdiri dari dua rantai yang saling berpilin, sedangkan RNA hanya terdiri atas satu rantai atau helix tunggal. RNA juga memiliki rantai nukleotida yang jauh lebih pendek jika dibandingkan dengan rantai DNA. Yang ketiga yaitu tulang punggung gula fosfat. Pada DNA disusun oleh 2-deoksiribosa, sedangkan pada RNA disusun dari ribosa. Dilansir dari Toko, RNA tidak stabil dalam basa karena ribosa lebih reaktif daripada deoksiribosa karena mengandung satu gugus OH. Hal ini berarti RNA tidak stabil terhadap serangan enzim dan tidak bisa dipertahankan dalam waktu yang lama seperti DNA. Selanjutnya yaitu DNA terdiri atas basa nitrogen guanin yang berpasangan dengan sitosin dan adenin yang berpasangan dengan timin. Adapun RNA terdiri atas basa nitrogen guanin yang berpasangan dengan sitosin, namun berbeda dengan DNA, adenin RNA berpasangan dengan urasil. Selanjutnya yaitu DNA berfungsi menyimpan dan menurunkan informasi genetik dalam jangka waktu yang panjang. Adapun RNA berfungsi sebagai pembawa dan penerjemah kode genetik untuk pembuatan protein. Dilansir dari Ensiklopedia Britannica, RNA berfungsi menghambat ekspresi gen untuk menekan pertumbuhan tumor atau kanker. Pembahasan yang selanjutnya yaitu dogma sentral. Dogma sentral biologi menjelaskan mengenai proses perubahan gen dari DNA menjadi RNA dan RNA menjadi protein. Pada dogma sentral ini terjadi beberapa proses. Yang pertama yaitu replikasi. Replikasi merupakan proses duplikasi DNA menjadi DNA dengan bantuan DNA polimerase. DNA memiliki struktur antiparalel. Beberapa jenis protein dan enzim yang terlibat dalam replikasi DNA adalah helikase, single strand DNA binding protein, primase, DNA polimerase, kirase, dan ligase. Fungsi utama dari replikasi adalah untuk menggantikan sel yang tua dengan sel yang baru dan segar. Lalu proses yang kedua yaitu transkripsi. Transkripsi merupakan proses perubahan DNA menjadi RNA dengan bantuan RNA polimerase.
Transkripsi terjadi di nukleus dan hasil RNA akan dibawa menuju sitoplasma untuk tahap translasi. Pada transkripsi ini terdapat 3 tahapan utama, yaitu yang pertama adalah penempelan RNA pada polimerase pada DNA. Pada transkripsi ini terdapat 3 tahapan utama, yaitu yang pertama, penempelan RNA polimerase pada DNA atau inisiasi. RNA polimerase akan menempel pada bagian DNA yang diikat oleh promotor. Strand yang akan menjadi cetakan adalah rantai antisense, sedangkan rantai sense tidak akan mengalami proses transkripsi. Dari lokasi inilah, transkripsi akan berlangsung dan cetakan RNA dibuat. Tahapan yang kedua yaitu elongasi. Elongasi adalah proses yang membutuhkan beberapa jenis faktor transkripsi. Pada proses ini akan terjadi pemanjangan hasil transkripsi DNA. Lalu yang ketiga adalah terminasi. Transkripsi akan berakhir bila RNA polimerase bertemu dengan terminator yang menyebabkan lepasnya RNA polimerase dari rantai antisense DNA. Selanjutnya, proses yang terakhir yaitu translasi. Translasi merupakan proses sintesis RNA menjadi protein dengan bantuan ribosom. Pada eukariot, proses ini terjadi di retikulum endoplasma, sedangkan pada prokariot, proses ini terjadi di sitoplasma. Tidak semua RNA dapat disintesis menjadi protein. Salah satu jenis RNA yang tidak dapat ditranslasi adalah RNA messenger. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.